Oke, berjumpa lagi dengan saya masih di dunia maya, dunia YouTube dalam acara free tutorial, free learning. Sesuai dengan judul dalam video ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan 7 tahapan terpenting dalam proses pembuatan sebuah laporan atau sebuah karya tulis. Karena menurut saya apabila 7 tahapan tersebut belum ada atau tidak ada, akan terasa sedikit kurang. Ada yang hilang rasanya. Oke, langsung saja saya akan buka sebuah software notepad di mana sudah saya tuliskan dan jelaskan mengenai 7 tahapan tersebut. Oke, langsung saja. Oke, sesuai dengan apa yang tampil pada layar komputer Anda, di sini sudah saya jelaskan mengenai 7 tahapan atau bagian utama dalam proses pembuatan sebuah laporan atau sebuah karya tulis. Yang pertama menurut saya adalah cover. Yang kedua, kata pengantar. Yang ketiga, daftar isi. Yang keempat, bagian isi. Yang kelima, halaman referensi. Nomor 6, finishing atau pengecekan. Yang ketujuh, terakhir, pencetakan atau printing. Oke, dalam kesempatan ini pula saya akan mencoba untuk menjelaskan secara ringkas, singkat tentang apa-apa sih yang harus kita kerjakan dalam 7 bagian utama tersebut. Oke, yang pertama adalah cover. Apa yang harus kita kerjakan dalam halaman cover sebuah laporan? Menurut saya sudah pasti judul laporan. Kemudian kita juga dapat menambahkan gambar-gambar pendukung yang berkaitan dengan laporan. Selanjutnya kita juga dapat menampilkan informasi yang berkaitan dengan identitas si penyusun laporan. Jika laporan itu kita buat sendiri, maka kita wajib untuk mencantumkan identitas kita sebagai penyusun laporan tersebut. Oke, selanjutnya kita juga dapat menambahkan beberapa pengaturan setting untuk mempercantik tampilan cover laporan tersebut. Pada bagian ini sangatlah penting karena menurut pengalaman pribadi saya, ketika saya akan membeli sebuah buku di toko buku, saya lebih dahulu tertarik kepada tampilan cover sebuah buku yang terlihat sangat eksklusif dan menawan. Padahal saya belum tahu lebih detail mengenai pembahasan yang akan ditampilkan dalam buku tersebut. Jadi menurut saya pada bagian ini memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah buku atau karya tulis. Oke, next, nomor 2, kata pengantar. Apa yang harus kita kerjakan dalam halaman kata pengantar laporan kita? Menurut saya kita harus mencantumkan informasi singkat mengenai isi laporan atau karya tulis kita. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran laporan secara umum kepada para pembaca, sehingga cara pandang para pembaca nantinya menjadi lebih terbentuk dan fokus terhadap isi laporan yang telah kita buat, sehingga lebih mudah menyerap terhadap isi-isi
dari laporan yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya kita harus mencantumkan informasi singkat mengenai tujuan laporan itu dibuat. Laporan kita buat bisa dengan tujuan untuk menyelesaikan sebuah tugas, entah itu tugas dari lingkungan sekolah, lingkungan kampus, tempat kita bekerja, dan lain-lain. Bisa juga laporan itu atau buku itu dibuat dengan tujuan untuk kepentingan tertentu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut dalam video saya selanjutnya. Oke, selanjutnya next, dalam sebuah kata pengantar kita harus mencantumkan informasi singkat mengenai pihak-pihak atau siapa saja, baik perorangan, kelompok, instansi, atau siapa saja yang turut serta baik secara langsung tidak langsung dalam proses pembuatan laporan kita, sehingga laporan kita dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya kita juga harus mencantumkan informasi singkat mengenai kesediaan kita untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca laporan kita nantinya. Oke, next, nomor 3, daftar isi. Biasanya saya mulai mengerjakannya jika semua laporan sudah fix, sudah final, lengkap, selesai semua beserta nomor halamannya. Baik, apa yang harus kita kerjakan dalam halaman daftar isi sebuah laporan? Karena ini adalah halaman daftar isi, sudah pasti kita sebagai pembuat laporan harus dapat menampilkan keseluruhan isi dari laporan. Tapi dalam hal ini hanya meliputi petunjuk informasi halamannya saja, agar para pembaca dapat dengan mudah mengetahui secara garis besar dan secara singkat tentang isi dan pembahasan apa saja yang terdapat dalam laporan kita. Oke, next, lanjut. Nomor 4, bagian isi laporan. Apa yang harus kita kerjakan dalam halaman isi sebuah laporan? Karena ini adalah halaman inti, menurut saya halaman inti dari sebuah laporan. Jadi pada halaman-halaman ini merupakan penjabaran sekaligus penjelasan dari laporan kita. Ya, boleh dibilang pada halaman inilah kita sebagai penulis dituntut untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya secara detail dan terperinci dari laporan kita. Tidak jarang dalam mengerjakan halaman isi laporan, kita sebagai penulis menyusun menghabiskan cukup banyak waktu, tenaga, dan pikiran dalam proses pembuatannya. Karena tidak jarang terkadang kita harus menambahkan atau membuat beberapa image atau gambar, tabel-tabel, grafik, atau beberapa instrumen lainnya yang menunjang atau mendukung isi dari laporan kita. Kemudian nomor 5, halaman referensi. Apa yang harus kita kerjakan dalam halaman referensi? Pada halaman referensi ini menurut saya kita wajib memberikan sebuah tulisan informasi mengenai sumber-sumber atau source yang tampil atau kita tuliskan ulang ke dalam laporan kita, baik itu yang berupa teks atau tulisan, kutipan percakapan, gambar, foto, atau apapun yang pada intinya bukan berasal dari hasil karya kita sendiri. Dapat berupa alamat website seseorang, berupa judul sebuah buku lengkap dengan identitas nama pengarang atau pembuatnya. Dapat juga nama seseorang jika kita mengutip sebuah pernyataan dari orang tersebut, dan lain-lain. Pada intinya, tujuan dibuatnya halaman referensi ini untuk menghargai orang lain yang telah membantu proses pembuatan laporan kita. Oke, lanjut. Nomor 6 adalah finishing atau proses pengecekan. Dalam tahapan ini kita wajib
mereview ulang atau melihat kembali keseluruhan laporan yang sudah kita buat sebelumnya, karena tidak jarang dalam pembuatan sebuah laporan terdapat kesalahan penulisan baik berupa angka maupun hurufnya. Dalam tahapan ini kita juga dapat mempercantik kembali tampilan laporan kita agar lebih menarik. Oke, selanjutnya next, pencetakan atau printing. Bila mana semua tahapan di atas sebelumnya sudah kita lalui dan kerjakan semua, maka proses selanjutnya adalah pencetakan. Proses ini dapat dilakukan apabila kita mempunyai sebuah alat yang bernama printer, dan tentu saja driver dari printer tersebut harus sudah terinstall dengan sempurna dan terhubung connect dengan komputer atau laptop kita. Oke, itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pada video-video saya selanjutnya akan saya bahas lebih jauh dan jelaskan satu persatu mengenai 7 tahapan tersebut di atas. Tetapi saya akan membuat videonya dengan menggunakan bantuan media software Microsoft Office Word. Jadi sampai bertemu lagi pada kesempatan selanjutnya. Thanks for watching this video. See you. Ciao.